Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Saya mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai praktikum proses produksi pada kali ini. Untuk yang dibahas pada kali ini yaitu saya akan membahas mesin freeze. Untuk materinya meliputi yang pertama mengenai pengertian dari mesin freeze itu sendiri dan juga fungsi-fungsi dari mesin freeze. Yang kedua, bagian-bagian dari mesin freeze. Yang ketiga, alat-alat tambahan yang diperlukan untuk pengoperasian mesin freeze. Yang keempat, yaitu safety tools yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengoperasian mesin freeze. Dimulai dari yang pertama yaitu pemasangan pahat, yang kedua yaitu pemasangan benda kerja, yang ketiga ada setting nol pahat, dan yang terakhir ada proses drill menggunakan mesin freeze. Oke, lanjut. Yang pertama mari kita bahas mengenai mesin freeze itu sendiri. Mesin freeze merupakan salah satu perkakas yang biasa digunakan untuk proses produksi. Mesin freeze atau yang biasa disebut sebagai milling machine adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar pada spindle. Mesin freeze juga digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Mesin ini dapat melakukan kerja hingga ketelitian per 1 mm. Selanjutnya, mari kita bahas fungsi dari mesin freeze. Fungsi dari mesin freeze yaitu yang pertama untuk membuat bentuk datar, yang kedua yaitu menghaluskan permukaan benda kerja, yang ketiga membuat atau memperbesar lubang pada benda kerja, yang keempat yaitu menipiskan benda kerja, yang kelima yaitu dapat untuk membuat roda gigi, dan yang terakhir yaitu dapat untuk membuat beberapa profil pada benda kerja. Berikut ini adalah contoh proses pengerjaan dengan mesin freeze. Video kali ini saya ambil dari YouTube. Dapat dilihat proses pengerjaan pada mesin freeze yang dilakukan yaitu untuk membentuk berbagai profil-profil pada benda kerja. Pada video kali ini mesin freeze yang digunakan yaitu mesin freeze CNC atau jenis mesin freeze yang pengontrolannya menggunakan komputer atau berbasis komputer. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai bagian-bagian pada mesin freeze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi, biasa dipanggil Salman, asal Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang mesin freeze untuk praktikum proses produksi pada tahun 2022. Pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin freeze. Yang pertama ada kepala mesin. Di kepala mesin ini terdapat motor sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dan selanjutnya di kepala mesin juga ada transmisi untuk menyalurkan energi gerak menuju ke spindle utama. Pada kepala mesin terdapat spindle sebagai poros penggerak utama. Lalu ada juga lampu untuk memberikan cahaya agar lebih terang. Selanjutnya terdapat badan mesin, fungsinya yaitu sebagai penopang utama dari mesin freeze. Kemudian terdapat meja mesin. Di meja mesin ini terdapat ragum untuk mencekam benda kerja yang akan dikerjakan. Lalu terdapat juga eretan pada sumbu X, Y, dan Z. Untuk eretan yang ini yaitu eretan sumbu Y untuk menggerakkan meja kerja ke arah maju dan mundur. Dan yang ini eretan pada sumbu Z untuk menggerakkan meja ke arah atas dan bawah. Dan yang terakhir ini
untuk eretan sumbu X untuk menggerakkan meja menuju ke arah kanan dan kiri. Terus selanjutnya terdapat juga pengontrol gerakan dari mesin fresh ini. Untuk tombol merah ini untuk menghidupkan dan mematikan arus listrik. Dan tombol hijau yang ini digunakan untuk memutar spindle dengan arah berlawanan jarum jam. Dan yang ini untuk memutar spindle searah jarum jam. Sedangkan yang merah ini tengah untuk mematikan gerakan spindle. Dan yang terakhir ini yaitu untuk mematikan secara emergensi. Pada bagian ini terdapat mengatur kecepatan dari spindle. Terdapat 3 pengatur dan kecepatan untuk pengaturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu pada bagian ini merupakan saluran cairan coolant untuk mendinginkan pada proses pengerjaan. Selanjutnya, setelah membahas bagian-bagian dari mesin fresh, mari kita bahas alat-alat tambahan apa saja yang dibutuhkan dalam pengoperasian mesin fresh. Yang pertama yaitu pahat facing. Pahat facing ini berbentuk bundar dan memiliki gerigi di sekelilingnya. Pahat facing ini digunakan untuk menghaluskan permukaan pada benda kerja. Yang kedua ada pahat end mill. Pahat end mill ini memiliki berbagai variasi ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Pahat end mill ini digunakan untuk membuat alur pada benda kerja. Yang ketiga ada pahat drill. Pahat drill ini biasa digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja. Selanjutnya ada pahat bor. Pahat bor ini digunakan untuk memperbesar lubang pada benda kerja. Pahat bor biasa digunakan setelah adanya proses pembuatan lubang menggunakan pahat drill. Selanjutnya ada arbor. Arbor ini digunakan untuk tempat memegang dan memasang pahat pada mesin fresh. Selanjutnya ada drill chuck dan juga kunci dari drill chuck itu sendiri. Drill chuck ini digunakan untuk menjepit pahat drill dan juga pahat bor yang akan dihubungkan pada spindle mesin. Selanjutnya ada collet. Collet ini digunakan untuk mencekam pahat mesin fresh dengan diameter ukuran yang spesifik. Selanjutnya ada juga ragum. Ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang nantinya akan dikerjakan. Selanjutnya ada juga kunci C. Kunci C ini digunakan untuk membuka kunci spindle sehingga nantinya akan memudahkan saat melepas arbor. Setelah itu mari kita bahas safety tools apa aja yang dibutuhkan. Pertama ada wear pack. Wear pack ini digunakan untuk melindungi badan dari serpihan-serpihan besi atau logam. Selanjutnya ada Google. Google ini digunakan untuk melindungi mata dari serpihan-serpihan logam hasil pengerjaan. Dan yang terakhir ada gloves atau kaos tangan, digunakan untuk melindungi tangan pada saat proses pengerjaan. Selanjutnya mari kita bahas pemasangan pahat pada mesin fresh. Selanjutnya saya akan menerangkan cara pemasangan pahat pada mesin fresh. Yang pertama kita lepaskan arbor dari spindle, yaitu dengan cara memutarkan arbor searah jarum jam. Kemudian setelah arbor lepas, kita pasang collet pada arbor sampai ada suara klik, berarti collet sudah terpasang. Kemudian kita satukan kembali ke spindle.
dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam. Kemudian sebelum kencang kita pasangkan pahat fresh ke kolet dengan cara masukkan setengah bagian dari yang halus. Setelah kira-kira pas, kita kencangkan kembali arbor. Setelah itu kita gunakan kunci C untuk lebih mengencangkan lagi. Sekian, pahat dari fresh sudah terpasang. Selanjutnya, setelah pemasangan pahat pada mesin fresh, mari kita bahas pemasangan benda kerja pada mesin fresh. Pertama, kita siapkan dulu benda kerja, palu, dan juga ganjalan. Kita dapat menggunakan kunci ragum untuk membuka dan juga mengencangkan ragum. Pada video terlihat posisi ragum masih berada di bawah dari pahat mesin fresh. Untuk keamanan kita harus menjauhkan ragum terlebih dahulu dari pahat sebelum memasang benda kerja. Untuk menjauhkan ragum kita dapat memutar eretan yang ada. Setelah dirasa cukup jauh dari pahat, kita dapat mulai memasang benda kerja. Sebelum memasang benda kerja, kita juga harus memastikan ragum dalam keadaan posisi bersih dari sisa-sisa geram hasil pengerjaan. Kita dapat menggunakan kuas untuk membersihkan. Kebersihan menjadi dasar utama untuk mencapai kepresisian hasil pengerjaan nantinya. Setelah dibersihkan, kita bisa dapat langsung memasang. Terlihat pada video benda kerja masih tidak muncul di atas mulut ragum, sehingga kita perlu menggunakan tambahan ganjalan sehingga nanti permukaan benda kerja yang akan dikerjakan muncul di atas mulut ragum. Pastikan permukaan sehingga sudah berada di atas mulut ragum. Lalu kita dapat mengencangkan ragum menggunakan kunci ragum. Kita harus memastikan benda kerja kencang. Selain itu, kita juga harus memastikan ganjal yang dipakai juga kencang atau tidak kendor. Untuk mengencangkan ganjalan, kita dapat menggunakan alat tambahan yaitu palu. Kita pukul dan juga putar kunci ragum. Kita pastikan benda kerja dan juga ganjal yang dipakai sudah kencang dan tidak bergoyang. Setelah semuanya kencang, maka pemasangan benda kerja pada ragum mesin fresh sudah selesai dan siap untuk lanjut proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu setting nol pahat pada mesin fresh. Selanjutnya saya akan menerangkan cara untuk men-setting nol. Pertama, kita gunakan kertas yang sudah dilumuri oli untuk membantu. Kita letakkan pada benda kerja. Kemudian kita hidupkan putaran spindle dengan cara pertama kita putar emergency untuk melepas kuncinya. Kemudian kita putar dengan cara menekan tombol ini untuk memutar spindle searah jarum jam. Selanjutnya kita posisikan benda kerja di bawah pahat dengan cara memutar eretan. Yang pertama kita putar
eretan sumbu X untuk menggerakkan benda pada ke arah kanan dan kiri. Selanjutnya kita gunakan eretan sumbu Z untuk menggerakkan meja ke arah atas dan bawah. Kalau sudah begini berarti pahat telah menyentuh benda kerja. Kemudian kita dapat men-setting 0 dengan cara menekan Z0 pada kontrol panel, yang menandakan bahwa kita telah men-setting 0 pada sumbu Z. Selanjutnya kita jauhkan benda kerja dari pahat dengan cara memutar pada sumbu X, eretan sumbu X. Setelah itu kita bisa matikan putaran spidol dengan cara menekan tombol merah. Oke, selanjutnya mari kita lanjut ke proses drill pada mesin press kali ini. Untuk proses selanjutnya saya akan menerangkan proses drill pada menggunakan mesin press. Pertama-tama kita pastikan dulu benda kerja telah disesuaikan posisinya dengan yang akan di drill. Kemudian kita bisa hidupkan lampu untuk menerangi proses. Selanjutnya kita bisa hidupkan spindle, putaran spindle dengan cara menekan tombol yang ini untuk memutar spindle searah jarum jam. Dan pastikan juga emergensinya sudah tidak terkunci. Kemudian setelah spindle berputar, kita dapat membuka kunci dan kita pastikan tuasnya kita tahan agar tidak turun terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa mulai drill dengan cara menurunkan spindle. Kita turunkan spindle secara perlahan-lahan. Jika sudah, kita bisa mengangkat dan juga mengunci supaya pahat tidak menyentuh benda kerja. Setelah itu kita bisa matikan perputaran spindle dengan cara menekan tombol merah ini. Lalu kita bisa lihat hasil dari proses drill. Berikut hasil dari proses drill yang telah dilakukan. Sekian proses drill, terima kasih. Sekian materi praktikum proses produksi mengenai mesin fresh yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.